Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.000 pulau dan wilayah pantai sepanjang 80.000 km. Kegiatan pelayaran sangat diperlukan untuk menghubungkan antar pulau dalam menunjang perekonomian. Untuk mendukung hal tersebut, kini Indonesia telah memiliki tol laut. Apa itu tol laut? Tol laut. Belum tahu. Yang di Pelabuhan Bakauni itu ya? Tol yang dibangun di atas laut, Bang. Ternyata masyarakat Indonesia belum paham akan tol laut. Konsep tol laut ini bukan serta-merta membuat jalan tol di atas laut, melainkan jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan hampir seluruh pelabuhan di Indonesia. Terhubungnya pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara, diharapkan proses distribusi barang, terutama bahan pangan, menjadi semakin mudah dan tidak ada lagi kelangkaan barang. Sehingga tujuan utama dari program ini terwujud, yakni menurunkan disparitas harga terhadap barang-barang tertentu antar daerah dan pulau yang satu dengan lainnya di Indonesia, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antara kawasan timur Indonesia dengan kawasan barat Indonesia. Jadi kembali ke masalah harga. Kalau semuanya sambung, barang-barang itu akan sama harganya di semua tempat. Tidak bisa semen misalnya di Sulawesi harganya 70.000, kemudian di Wamena misalnya sampai 800.000. Ini harus dirampungkan, harus diselesaikan masalahnya Pak, infrastruktur. Tak hanya itu, tol laut juga diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia karena infrastruktur dari setiap wilayah Indonesia diperbaiki sehingga lebih layak dan menarik sebagai tempat berkunjungnya wisatawan lokal maupun mancanegara. Kapal yang digunakan melintasi tol laut adalah kapal dengan kapasitas dan volume yang sangat besar, demi termuatnya pasokan komoditas yang besar hingga mencapai daerah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan yang dituju. Jumlah rute tol laut setiap tahunnya terus bertambah. Pada 2016, jumlah rute tol laut hanya 6 trayek. 2017 bertambah menjadi 13 trayek. Pada 2018 hingga 2019 meningkat lagi menjadi 18 trayek. Pembukaan rute baru lebih banyak ke pulau-pulau terluar. Tujuannya agar subsidi lebih efektif menurunkan harga di daerah terpencil. Dalam perkembangannya, Presiden Jokowi menilai diperlukan adanya langkah-langkah dalam meningkatkan efektivitas dan pemanfaatan program tol laut tersebut. Dalam rapat terbatas akselerasi program tol laut pada 5 Maret 2020 lalu, masih didapati informasi bahwa biaya pengiriman logistik antar daerah masih mahal. Hal tersebut menjadi sebuah catatan untuk segera ditindaklanjuti agar tujuan program tol laut dapat tercapai berkesinambungan. Biaya logistik antar daerah, antar wilayah, antar provinsi harus bisa diturunkan. Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif. Apakah masalahnya di pelabuhan, misalnya urusan dengan dwelling time, atau ada praktek monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien.
Selain itu, masalah lain yang dihadapi mengenai mekanisme pengiriman muatan logistik melalui tol laut yang tingkat okupansinya seringkali tidak seimbang saat melakukan pengiriman dan saat angkutan balik ke daerah asal. Presiden Jokowi meminta segala permasalahan program tol laut dapat teratasi. Setidaknya kehadiran tol laut akan melapangkan jalan suatu kawasan yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di kawasan tersebut, serta mendorong ketersediaan infrastruktur yang memadai. Diharapkan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah dapat terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan tol laut ini, sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenaga kerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Membangun infrastruktur bukan sekedar mendirikan prasasti, sekedar untuk dipandang atau dikenang. Membangun infrastruktur haruslah membawa sebanyak-banyaknya manfaat. Berdasarkan rencana strategis atau Restra Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, Kementerian PUPR mengebut pengerjaan proyek infrastruktur berdaya guna. Termasuk di dalamnya pembangunan ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda atau Balsam, melintasi beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain jalan dan bangunan nan megah, Kementerian PUPR juga membuat infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, ikut mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Saksikan Warga Bicara episode manfaat infrastruktur untuk semua, hanya di PUPR TV.
Bicara soal tol laut pasti bersinggungan pula dengan pelabuhan. Salah satu pelabuhan yang akan dibahas kali ini adalah Pelabuhan Sibolga. Sekitar tahun 1970-an, pelabuhan ini mengalami masa kejayaan. Pelabuhan Sibolga merupakan pelabuhan terbesar di pantai barat Sumatera Utara. Salah satu pusat perdagangan di mana kapal-kapal dari Eropa hilir mudik ke pelabuhan tersebut. Pelabuhan Sibolga ini kalau kita ingat yang namanya waktu kita SD, ini sangat terkenal sekali. Pelabuhan Sibolga, semua anak SD saat itu tahun 70-an ngerti semuanya. Nah, inilah yang ingin kita bangkitkan, fungsi pelabuhan untuk mobilitas barang dan jasa ini bisa berangkat lagi dari Pelabuhan Sibolga. Kini Pelabuhan Sibolga ditata kembali agar dapat membangkitkan fungsi pelabuhan. Nah, Sibolga akan kita kembangkan dalam 2 tahap. Tahap 1 ini kita bangun terminal penumpang dengan kapasitas 800 orang penumpang dengan luas kurang lebih sekitar 1.500 meter persegi. Kemudian juga kita bangun dermaga feri, kita bangun juga dermaga multipurpose. Target utama dari pengembangan tahap 1 ini adalah untuk memacu pariwisata yang ada di sekitar Sibolga. Kemudian untuk dermaga multipurpose ini juga dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas bongkar muat kargo khususnya peti kemas sehingga bisa menimbulkan efisiensi dalam distribusi barang di Sibolga. Desain Pelabuhan Sibolga tergolong unik karena dapat mengakomodasi kegiatan bongkar muat dan penumpang secara berdekatan. Pantas saja jika pelabuhan ini dinobatkan sebagai pemenang pelabuhan desain terbaik di Asia Pasifik. Penataan Pelabuhan Sibolga dimulai pada Agustus 2016 silam dan selesai pada akhir 2018. PT Pelabuhan Indonesia I melakukan pengembangan dermaga multipurpose dengan panjang keseluruhan mencapai 153 meter dan lebar 31,5 meter dengan panjang tambatan 405 meter. Luas lapangan penumpukan mencapai 6.000 meter persegi menjadikan pelabuhan tersebut dapat menampung lebih banyak peti kemas. Penataan dan pengembangan Pelabuhan Sibolga ini kita tambah fasilitasnya, bisa mengakomodir peningkatan jalur logistik barang dan jasa. Kapasitas kontainer yardnya sekarang mencapai 20.000 TEUs per tahun, meningkat sangat drastis sekali. Ukuran kapalnya dulu hanya sampai 2.000 GT, sekarang sudah bisa sampai ke 6.000 GT. Artinya kapal besar sudah bisa bersandar di sini. Untuk menunjang kualitas dan kecepatan pelayanan bongkar muat dan kegiatan ekspor-import, Pelabuhan Sibolga dilengkapi dengan peralatan bongkar muat berupa peralatan fixed crane berkapasitas 40 ton, sehingga mampu meningkatkan produktivitas bongkar muat dari rata-rata 15 menjadi 25 box crane. Selain itu, dilakukan penataan penguatan dermaga existing serta perluasan dermaga feri seluas 400 meter persegi. Terminal penumpang pelabuhan ini juga ditata menjadi 2 lantai dan dilengkapi dengan rooftop seluas 2.786 meter persegi. Mengusung konsep modern dengan sentuhan etnik, diharapkan mampu menjadi ikon baru kota Sibolga serta dapat menjadi pintu gerbang dalam mendukung peningkatan potensi sektor kepariwisataan. Terminal penumpang dilengkapi fasilitas berupa ruang tunggu, ruang VIP, ruang menyusui, ruang panel, ruang perkantoran untuk syah bandar, imigrasi, kesehatan, karantina, ruang loket, dan lainnya.
Terminal penumpang dan dermaga pelabuhan terhubung oleh Skybridge yang dibangun sepanjang 150 meter. Kini, fungsi Pelabuhan Sibolga telah kembali lagi, tampak lebih indah dan nyaman. Kedepannya, Pelabuhan Sibolga tidak hanya melayani penumpang serta distribusi logistik saja, namun akan dibangun pelabuhan curah cair guna memudahkan distribusi komoditas yang ada di Sibolga, salah satunya minyak sawit. Siapa sih yang nggak tahu Bali? Surga dunia bagi para wisatawan. Tapi, nggak cuma Bali aja. Indonesia masih memiliki daerah yang pesonanya nggak kalah dengan Pulau Dewata ini. Sebut saja Danau Toba, Labuan Bajo, Manado, Mandalika, dan Candi Borobudur. Kelima destinasi wisata ini masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional yang dikembangkan untuk jadi Bali baru. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dianggarkan mencapai 5 triliun rupiah. Langkah apa saja yang dilakukan Kementerian PUPR untuk infrastruktur KSPN? Saksikan selengkapnya di program Pojok Menteri episode Membangun Bali Baru, hanya di PUPR TV. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya.
PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi, juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang terapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP Infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Pemerintah telah mencanangkan program Nawacita Presiden Joko Widodo, salah satunya dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dengan implementasi program tol laut. Dilatar belakangi adanya disparitas harga yang cukup tinggi antar wilayah di kepulauan Indonesia. Wilayah Indonesia Timur memiliki sumber daya alam yang sangat besar untuk dikembangkan, di antaranya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan daerah sentra produksi ternak sapi. Provinsi NTT selama ini menjadi penyangga kebutuhan daging sapi untuk daerah konsumen seperti Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Sedangkan NTB berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan sapi kurban. Sentra konsumen tidak produktif dalam mengembangkan ternak sapi
karena faktor tata ruang dan argo ekosistem yang tidak mendukung. Namun, kebutuhan daging sapi sangatlah tinggi. Hal itulah yang menyebabkan pengangkutan dan pengiriman sapi di beberapa wilayah, khususnya antar pulau di Indonesia terjadi. Selama ini, pengangkutan dan pengiriman sapi dilakukan melalui jalur darat dan laut. Kedua jalur ini tentu memiliki perlakuan dan prosedur tersendiri yang berbeda. Baik dari sisi peralatan yang digunakan saat perjalanan, moda transportasi yang digunakan, dan beberapa aspek logistik yang dilakukan pada muatan tersebut untuk menjaga kualitas dari tempat asal sampai tujuan. Untuk memperlancar distribusi hewan ternak melalui jalur laut, pemerintah meluncurkan kapal ternak. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) telah mendapatkan penugasan untuk mengoperasikan armada kapal ternak, salah satunya Camara Nusantara 3. Sesuai surat keputusan trayek kapal ternak yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, kapal Camara Nusantara 3 memiliki rute Kupang Tanjung Priok, Cirebon. Saat kunjungan kerja di Kupang, Presiden Joko Widodo sempat menyaksikan pengangkutan sapi menuju kapal di Pelabuhan Tenau. Kapal tersebut diketahui sedang mengangkut 470 ekor sapi untuk dibawa ke Kalimantan. Kalau sapi turun saya udah nggak sekali dua kali, tapi sapi naik ya baru ini. Kita juga alhamdulillah dari 6 kapal ternak yang berjalan, 5 itu dari NTT, 5 kapal dari NTT. Dan per tahun bisa kirim dari NTT ke Jawa, terutama ke Jakarta dan sekitarnya kurang lebih 70.000 sapi. Tapi memang itu di kuota dari Pak Gubernur. Sekian, sudah cukup, nggak boleh lebih. Kapal ternak ini tentunya harus memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan karena kapal didesain dengan memenuhi standar internasional agar terciptanya kondisi yang nyaman bagi ternak yang mengalami pengangkutan dengan cara memperhatikan aspek logistik dan prosedur yang sesuai, berupa pangan dan air minum ternak selama pelayaran. Pelayanan penanganan ternak oleh petugas dokter dan mantri hewan serta kelder. Adanya kapal ternak ini, penyusutan bobot dan kematian ternak akibat penanganan sapi yang tidak layak di atas kapal dapat diminimalkan. Selain itu, dapat berimplikasi pada optimalnya konektivitas daerah sentra produksi dan konsumen. Tentu akan efektif dalam melayani pengangkutan ternak dan berlayar secara rutin serta terjadwal, sehingga dapat memberikan kepastian waktu bagi pengguna jasa untuk mempersiapkan dan mengirimkan hewan ternaknya. Dilihat dari sisi efektivitas akan mengurangi waktu tempuh dan biaya. Pengadaan kapal ternak ini dilakukan oleh pemerintah termasuk pemberian subsidi biaya pengangkutan. Kapal ternak juga membantu pendataan sapi, yakni dengan memberikan prioritas pemanfaatan kapal ternak bagi pengguna kapal yang memberikan laporan rutin pemuktahiran data. Keberadaan kapal ternak tak hanya mampu menjaga kualitas hewan ternak, namun juga dapat menekan harga jual di pasaran.